tentunya dalam menghadapi COVID-19 ini. Artinya bahwa situasi pandemi ini sehingga banyak sekali baik itu pelaku usaha maupun koperasi itu terdampak. Sehingga ini kita berikan motivasi-motivasi dan tentunya nanti akan muncul inovasi, kreativitas, dan tentunya arahnya adalah ke arah yang positif. Sehingga nanti koperasi tetap bisa hidup, tetap bisa berkembang, dan tentunya menjadi salah satu tokoh guru perekonomian. Kali ini saya mengunjungi pelaku usaha mikro di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang telah diberikan motivasi pada acara training di Pemkab Blitar. Nah, beliau menerapkan beberapa inovasi terhadap produk yang dijualnya, yaitu cilok sambal goreng, yang tadinya cilok tersebut dibumbui oleh kecap biasa atau sambal kacang biasa, maka sekarang beliau ubah menjadi bumbu sambal goreng, sehingga akan menarik minat pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Alimah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu keunggulan yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena di Kabupaten Lamongan ini memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat bisa untuk diinovasikan sehingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Maka dari itu banyak masyarakat Lamongan yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut sehingga diolah menjadi makanan ringan ataupun barang-barang yang nantinya dapat diperjualbelikan. UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi, sehingga hasil olahan yang mereka buat tersebut dapat bersaing dengan banyaknya produk-produk yang ada di pasaran. Biasanya yang dihasilkan oleh UMKM tersebut seperti makanan ringan, kebanyakan seperti makanan ringan yang berbahan dasar dari banyaknya olahan laut seperti ikan, udang, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga mengolah seperti umbi-umbian, sayur-sayuran. Nah, untuk penjualannya sendiri mereka melakukan menerima pesanan dari dalam kota dan juga dari luar kota, bahkan mereka menerima pesanan di luar pulau hingga ke luar negeri. Seperti pada berita tersebut dijelaskan bahwa pemasaran untuk makanan ringan khas Lamongan ini sudah tembus hingga ke luar negeri. Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitas yang dimiliki oleh makanan ringan tersebut. Dan ini adalah salah satu sebagai kesuksesan yang dirasakan oleh pegiat UMKM tersebut. Dan yang baru-baru ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mengapresiasi usaha dari UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan, sehingga UMKM ini dapat bekerja sama dengan salah satu minimarket. Nah, masuknya produk-produk yang dihasilkan di UMKM ini itu adalah salah satu bukti bahwa ternyata Kabupaten Lamongan juga memiliki kualitas yang cukup baik gitu, yang cukup tinggi. Jadi mereka produk-produk ini mampu bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Dan kemudian baiknya lagi adalah bahwa UMKM ini juga sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu dengan mereka menerima banyak tenaga kerja untuk menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi. Berikut merupakan bentuk dari kearifan lokal yang ada di daerah, tepatnya di Desa Tanggung Prigel, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Ini biasa disebut oleh warga sekitar yakni soda. Wisata Telaga Desa Tanggung Prigel. Tempat wisata telaga ini biasa buka setiap hari dan tanpa dipungut biaya oleh masyarakat sekitar. Wisata ini adalah bentuk dari kreativitas para pemuda-pemudi yang ada di desa setempat yang dibantu oleh peran pemerintah di dalamnya.
wisata ini dibangun di atas telaga yang tentunya adalah milik dari pemerintah, di mana dulunya tempat ini merupakan tempat yang kumuh dan tidak terawat. Berkat kreativitas para pemuda dan juga pemudi yang ada di sekitar daerah tersebut, maka tempat ini lebih dirawat dan juga dijadikan kreativitas oleh warga sekitar. Tentunya tempat ini dijadikan ajang untuk menambah perekonomian warga sekitar. Tidak hanya pemandangan, tetapi ada juga hewan-hewan yang dipelihara oleh warga sekitar seperti burung dan juga kelinci yang tentunya menghiasi laman-laman yang ada di pariwisata tersebut. Di sini kita bisa memberikan makan atau memberikan edukasi kepada anak-anak untuk bisa mencintai hewan lebih seperti kita mencintai kehidupan kita. Hewan-hewan tersebut tentunya juga dirawat oleh warga sekitar dengan baik. Tempat pariwisata ini tentunya juga menyediakan tempat bermain untuk anak-anak agar mereka bisa leluasa untuk bermain seperti ada ayunan ataupun perosotan-perosotan yang ada di sini. Mereka bisa menggunakannya dengan sepuas hati, tentunya juga tanpa dipungut oleh biaya. Di tempat pariwisata ini, para pemuda dan juga pejabat daerah memberikan tempat untuk bernaung untuk para wisatawan agar bisa beristirahat atau sejenak melihat pemandangan-pemandangan sekitar. Adanya tempat pariwisata ini beredukasi bagi warga sekitar, baik itu dari desa setempat ataupun dari desa tersebut sendiri. Kota Gresik identik dikenal sebagai kota industri. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kota Gresik dikenal dengan banyak destinasi wisatanya. Deretan Bukit Kapur hingga pantai yang dibenahi menjadi lebih indah, sehingga menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu pantai yang memiliki keindahan adalah Pantai Pulau Gili yang berada di Pulau Bawean. Pulau Bawean sendiri adalah pulau yang terletak sekitar 80 mil atau 120 km di sebelah utara Gresik, tepatnya di Laut Jawa. Di sana, para wisatawan bisa menikmati keindahan pantai dengan melihat sunrise atau sunset. Selain itu, hasil tangkapan nelayan setempat juga merupakan salah satu tawaran yang sangat menarik dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Selanjutnya adalah wisata Stiki yang berada di Desa Sekapu, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Stiki merupakan tempat wisata berupa perbukitan kapur yang menawarkan pemandangan menarik. Lokasi ini merupakan area pertambangan batu kapur. Situasi pandemi yang menyerang semua segi kehidupan nyatanya tidak membuat pemerintah Desa Sekapu untuk berhenti maju dan berinovasi. Pesona wisata batu kapur ini berhasil mendatangkan sedikitnya 900 sampai 1000 pengunjung setiap harinya. Pada tahun 2020, pendapatan wisata Stiki mencapai 5 miliar lebih dengan laba bersih sebesar 3,2 miliar. Wisata Stiki terus dikembangkan dengan menghadirkan inovasi dan wahana baru yang menarik. Salah satunya adalah wahana pemandian hijabers. Pendapatan BUMDes sendiri berasal dari 6 unit usaha yang dikelola, tetapi potensi penyerapan tenaga kerja terbesar berada di unit usaha lahan garapan tambang yang melibatkan 260 UMKM dengan tenaga kerja mencapai 948 orang. Menyusul kemudian adalah unit pariwisata. Di pariwisata, target penyerapan tenaga kerja juga besar, tetapi secara bertahap. Pada unit pariwisata saat ini ada sekitar 61 UMKM dengan rincian 32 booth atau kios dan pembuatan produksi dari PKK. Ada sekitar 29 UMKM yang menyebar di seluruh RT. Di setiap RT terdapat sekitar 5 UMKM. Dari 61 UMKM itu berhasil menyerap tenaga kerja sampai 209 orang. Dari unit-unit yang telah dikelola BUMDes Sekapu tersebut menyerap banyak tenaga kerja dari warga desa Sekapu sendiri. Hal inilah yang membuat tingkat pengangguran desa berkurang drastis.